Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai sesi kita pagi ini ya. Iya, Pak. Oke. Ya, nomor 1. Pemanasan barisan bilangan ya. 28 14 7 28 34 17. Ya, polanya naik turun. Ada bayangan Gi? Nggak dapat. Enggak. Tapi polanya dapat, cuma kayak salah gitu. Gimana? 2 ke 8 kira-kira apa? Kali 3. Kok Kali 3 sih? kali Salah, Pak. kali berapa? Kali 4. Nah, ini kan sama ke 7 ke 28 kan? Oh ya, dapat. Gimana? 2 ke 8 kali 4. 8 ke 14. Tambah 6, terus bagi 2. Iya, betul. Sip. Berarti yang ditanya? Jadinya 68. Ya, 17 kali 4 ya. Oke. 68. Sip. Yang A ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Selamat gabung Adea. Pak, ini belum Bapak record belum sih? Udah record? Oh, Udah. Ini. Tadi saya ulang lagi. 4, 3, 6, 9, 5, 2, 5, 3, 1. Dua 4, Pak. 24. Caranya gimana? Kurang 1 kali 2 tambah 3 kurang 4 kali 5 tambah 6 kurang 7 gitu. Sip. Kurang kali apa tambah nih? Kurang kali tambah ya? Oke, berarti ini kurang ya. 31 kurang 7. Sip, 24. Oke. Lanjut ke berikutnya.
Selisih berapa selisih? Dapat Ki? Belum. Dapat kayaknya. Ayo apa? 19 ke 35 selisihnya berapa? 96. Hah? 96 bukan jawabannya. Jawabannya? Yap. Gimana selisihnya? 149, 16, 25. Iya. Ini berarti? Terus, plus 36 ya. N kuadrat ya? ya. Oke, 60 tambah 36, 96. Sip. Yang B ya. Oke, lanjut. 14 dapat dari mana nih? Empat belas. Coba cek satuannya. 3 kali 5. 5. 7 kali 3. 1. Ya, cek satuannya 5, 1. Jadi 4. Berarti dikurang ya. Berarti atas, coba atas kali bawah. 13 kali 5. 65. Ini 51. Kiri sama kanan ya. 13 kali 5 dikurang 17 kali 3. Ini 65 dikurang 51. Oh, dapat 14 ya. Atas kali bawah 19 kali 4 dikurang kiri kali kanan 12 kali 5. Betul nggak? Ini berapa nih? 40 tambah 36 76. 50 tambah 10 60. Ya, dapat 16 ya. Dapat nggak? Iya, Pak. Nomor 5. Ya, gimana X ini? Salah. Iya. Itu, Pak. 5 kali 11 tambah 5 kali 11 ditambah 4 kali 9. 55, 36. Ya, 91. Berarti kalau pakai di kanan, 8 kali 7 ya. Atas kali bawah, kiri kali kanan. 56 ditambah 22. Jadi 78. Oke. Lanjut ke berikutnya. P adalah 24
per 25 dari 25 per 26. Ditanya P per Q. Gimana jawabnya? (25 per 26 ya, Pak? Ya, Q-nya kan 24 per 25 nih. Ini berarti kita ganti Q kan? Ya nggak? Ini kita ganti Q, berarti 25 per 26 kali Q. Saya taruh di kanan ya. Yang ditanya P per Q, berarti Q-nya turun ke bawah ya. P per Q. 25 per 26. Ya, C ya. Oke. Lanjut ya. Jadi kita persamaan ini sama dengan 3M min 3 pangkat min 8 pangkat N. Pernah ngeliat soal kayak gini? Bentuk-bentuk ini? Pernah, tapi nggak tahu deh, Pak, harganya gimana. Kalau A plus B dikali A min B jadi apa? Apa? A plus B dikali A min B? A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Oke. A kuadrat min B kuadrat. Yang sebelah kiri pangkat terendahnya 1 nih, ya kan? Kalau ruas kiri, ruas kanan kita kali dengan yang negatifnya, ya, dikali dengan 3 min 2, ya. Berarti ntar yang paling depan jadi apa? 3 min 2 dikali 3 plus 2? Halo. Pelan-pelan deh ya. Nanti kalau udah tahu polanya, bisa cepet ya. Ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 4, plus 2 pangkat 4. Yang sebelah kanannya 3 pangkat 8, min 8 pangkat N. Kita kali dengan 3 min 2. Ya, ruas kiri, ruas kanan kita kali 3 min 2. Yang ini, jadi, pakai rumus aku. Ya. Jadi 3 kuadrat min 2 kuadrat kan? Iya. Betul? Yang ini nih ya. Nah, terus 3 kuadrat min 2 kuadrat dikali lagi sama 3 kuadrat plus 2 kuadrat jadi apa? Ya. 3 pangkat 4 min 2 pangkat 4. Ya nggak? Lalu 3 pangkat 4 min 2 pangkat dikali sama ini. Jadi? Ayo, dikali sama ini. 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 dikurang 2 pangkat 8. Oke nggak? 3 kurang 2 itu kan 1 ya? Jadi sebenarnya bisa dicoret ya. Ini jadi 3 pangkat 8. Nah, biar sama. Ini kan 2 pangkat N. Ya, ini 3 pangkat M, sorry ya. 3 pangkat M. Di sini ruas kirinya 2 pangkat nih. 8 tuh 2 pangkat berapa? 3. 8 tuh 2 pangkat 3 ya. Jadi kita ubah aja jadi 8 itu 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3N. Oke nggak? Ya. Ya, ini kan 2 pangkat 3 dipangkatin N ya. Berarti udah bisa kita hitung ya. M-nya berapa? 8. 8. Kalau N-nya, kan sini 8 sama dengan 3N ya. 8 itu 3N. Berarti N-nya adalah 8 per 3. Oke. Yang ditanyakan adalah M dikurang 6N. Ya. M-nya 8 dikurang 6 dikali 8 per 3. Jadi hasilnya berapa? 8 dikurang ini. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 8. 16. Jadi hasilnya min 8. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut.
lanjut ya. Berikutnya jika A sama dengan X tambah 2Y, B-nya Y tambah 2X, dan 3X tambah 7Y lebih besar dari 7X ditambah 3Y. Gimana ngerjainnya? Gimana mengecekkannya? Kau misalin aja ya, misalkan X-nya 1 deh ya, Y-nya 2. Jadi si A-nya berapa? 5. Iya, 1 tambah 4 ya, 5. Kalau B-nya? 5. 4. 2 tambah 2 kali 1 tambah 2, 4. Ya, sebenarnya lihat dari sini dulu nih, kenapa misalkan X1, Y-nya 2. Ini kalau Y-nya di sebelah kiri besar kan? Berarti Y yang kanan kamu pindahin ke kiri. X-nya yang besar di kanan, X di kiri pindahin ke kanan. Jadi apa? 4Y lebih besar dari 4X. Oke nggak? Ya. Jadi Y-nya itu lebih besar dari X. Makanya kita misalkan Y-nya lebih besar daripada X ya. Ini dasarnya. Bisa dipahami? Ya, jadi kesimpulannya apa nih? 1 aja. Ya, 1 aja ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Berapakah jumlah 30 bilangan ganjil pertama? Pakai cara apa nih? 30 ganjil pertama berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah sampai berapa ya? Bilangan ganjil itu 2n-1 ya. 2 kali 30 kurang 1. 59. Oke, gimana cara ngitung jumlahnya? Yuk. UN Belum. habis SN. Kenapa? Pakai UN itu ya? UN itu suku ke N. Kalau jumlah SN. Ya? N ya? SN. Kalau kamu nggak tahu suku terakhirnya berarti N per 2 dikali 2A plus N-1 kali beda ya. Tapi kalau suku terakhirnya udah tahu, berarti pakai N per 2 kali? 900, Pak. Yep. Suku pertama tambah suku terakhir. Dapat 900 pakai rumusnya, Nggih? Iya. Oke, pakai rumus yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Kalau udah dapat suku terakhirnya tapi ya. Berarti ada 30 suku, S30 sama dengan 30 dibagi 2, suku pertama 1 tambah 59 ya. 15 kali 60. Ini 60 bagi 2. 30. 30 kali 30 ya. 900. Yang AB. Coba sekarang kita lihat. Jumlah satu suku 1. Kalau jumlah 2 suku berapa? 1 tambah 3. Halo? 1 tambah 3? 4. 4. Kalau jumlah 3 suku, 5 tambah 4? 9. Kalau jumlahnya 4 suku, 9 tambah 7? 16. Nah, ini bilangan spesial nggak? Iya. 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 9 kuadrat, 4 kuadrat. Iya nggak? Jumlah 4 suku. Jumlah 5 suku, apakah 5 kuadrat? 16 tambah 9, 25 ya? Iya nggak? Iya. Berarti kalau bilangan ganjil ada n suku, ya, jumlah bilangan n suku, berarti n kuadrat. Berarti bisa kita simpulkan. Oke nggak? S30 berarti 30 kuadrat ya? 900.
Ada yang kurang jelas? Enggak, Pak. Jelas. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, lanjut. Jika 5A dikurang 3B, 31. Ditanya 54B dikurang 90A. Oke, gimana caranya? Ayo yang punya ide. Ditanya, dikeluarin apanya yang dikeluarin? Yang 54B kurang 90. Apanya yang dikeluarin? 9 kali 6A kurang 10. 6B kurang 10. 9. Kamu lihat A-nya. Lihat A-nya. Ini kan sini 5 nih diketahui. Ya. Yang ditanya 90. Ya. 5 dikali berapa jadi 90? Atau 90 bagi 5 berapa? 18. Tapi tandanya gimana? Kan A-nya di sini positif, di sini tanya negatif nih. Iya. Ya. Berarti dikali min 18 ya. Iya. Ini kan sama. Min 3 dikali min 18 kan jadi 54 kan? Iya. Jadi dikeluarkan min 18 ini sama nih 5A min 3B ya. Kita coba cek 5 dikali min 18 sama min 90 ya. Min 3 dikali min 18 sama positif 54. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, jadi berarti min 18 yang di dalam kurung bisa kita ganti dengan yang diketahui kan? Itu nilainya 31 ya. Oke nggak? Oke, Pak. Jadi hasilnya berapa? Pasti min ya, min kali plus min. Min 558. Iya, tinggal 2 kemungkinannya, nggak mungkin 100 ya. Jadi A ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 125 pangkat A kuadrat min 3 tambah 5 sama dengan 5 pangkat A kuadrat plus 5A min 5. Oke, gimana cara ngerjain ini? Disamain aja. Ya, samain. Sama-sama, apa yang disamakan? 125-nya sama ini. 125 itu jadi 5 pangkat? Iya, dibikin 5 pangkat M sama dengan 5 pangkat N ya. Jadi ntar kita fokusnya kalau udah sama-sama 5, jadi M sama dengan N. Iya nggak? Tadi 125, 5 pangkat 3. Jadi tinggal kali 3 aja. Ya. 3A kuadrat min 3A ditambah 5. Sebelah kanannya pangkatnya aja ya. Oke, lanjutkan. Lima sama 2. 2 sama 5. Berarti yang B ya. Oke. Sip. Mantap. Yang kita lihat yang A kuadrat di sebelah kiri 3A kuadrat, di sebelah kanan A kuadrat ya. Lebih banyak di kiri kan? Jadi satunya pindahin ke kiri ya. Jadi 3 kurang 1. Jadi 2A kuadrat ya.
Lalu yang suku tengahnya A ya. Yang sebelah kiri itu min 9, ini 5. 5-nya pindah ke kiri kan. Min 9, min 5. Jadi min 14. Oke, yang konstanta. 3 dikali 5, 15 ya. Min 5 pindah ke kiri jadi plus ya. Jadi 15 tambah 5. Oke, 20 ya. Sama dengan 0. Lalu di sederhanain ya. Sama-sama genap kita bagi 2. Jadi A A kuadrat kuadrat 7A. kurang 7A ditambah 10 ya. Oke, 2 bilangan yang dikali 10 jumlahnya 7. Berapa itu? Min 5, min 2. Ya, 2, min 2, min 5 ya. Maka pembuat nolnya 2 dan Sama 5. 5 ya. B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan grafik fungsi linier pada gambar berikut. Dua detik sampai 5 detik, bisa nggak nih? Ayo, lihat soal kayak gini. Kalau tampang hitung, ngelihat dong. Pertama yang dilihat apa nih? Ayo. Ada yang bisa? Gradiennya, Pak. Diapain? Gradiennya. Iya, gradien boleh. Garisnya kalau naik, gradiennya apa? Kalau naik, gradiennya positif. Kalau turun, gradien negatif. Ya. Ya. Karena ini naik, ini pasti positif. Yang negatif salah gitu ya. Ini salah pasti ya. Boleh sih. Terus, lihat ini juga boleh nih. Tuh ya. Kan titik potong dengan sumbu Y-nya 3. Berarti plus 3. Ini berarti salah nih. Yang tadi udah salah ya. Berarti antara, ini salah nih ya. Gitu. Antara ini. Sampai situ paham nggak? 2 apa setengah? Nah. Setengah. Iya. Kenapa, Re? Dari mana, Re? Delta Y per delta X. Delta Y dibagi delta X. 3 dibagi 6. Oke, sekarang kalau saya kasih contoh lagi soal yang nggak ada angkanya. Ya. Nggak ada angkanya. Misalnya gini deh. Ceng. Nah, pilihan gandanya, misal tentuin gradien doang deh, ya, gradien. Gradiennya di sini 3/5, 5/3, terus min 3/5, min 5/3. 4 aja deh. Ya. A apa B apa C apa D? Ya. Yang D. Yang D. Yang ini. Yang C. Kenapa yang C? Iya, turun pasti negatif ya. A sama B salah. Terus pilih C atau D dari mana? Ini turunnya landai apa curam? Landai. Nah, turunnya landai minusnya kurang dari 1 angkanya ya. Kalau turunnya curam, angkanya minus lebih dari 1 angkanya ya. Oh. Ya, sama juga nih, naik landai, angkanya kurang dari 1. Tapi kalau naik curam, angkanya lebih dari 1 ya. Misalnya 7/3 misalnya gitu. Bisa dipahami? Pak. Ada yang kurang jelas? Jadi soal kayak gini jadi dilihat aja, nggak usah dihitung, bisa. Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Akar 72 dikurang akar 8 dikuadratkan. Gimana jawabnya? Cara ngitungnya?
Kenapa? Kenapa? Ya biasa aja nggak Pak? Kayak biasa nggak apa-apa, iya. Min B kuadrat gitu ya? Nanti A kuadrat, yang B kuadratnya taruh depan aja deh ya, min 2AB. Begitu maksudnya kan? Iya. Oke, berarti ini gimana? Jadi 80 min Ya, 72 tambah 8 ya. Oke, dikurang 2 kali 2 kali akar 80. dikali nih Mbak, bukan ditambah. Oh iya. Nih, 72 kali. Nah, karena ini akar ya, kamu uraikan dari yang angka 72 dan 8 aja jadi bilangan kuadrat. 72 tuh diuraikan bilangan kuadrat itu berapa kali berapa? 36 dikali 2. Iya nggak? 8 itu bilangan kuadratnya? 4 kali 2. Oke, 2 kali 4 gitu ya. Jadi ini 80 kan? Dikurang 2. Akarnya 36 itu kan 6 ya. Ini 2 sama 2 ya. 2 kali 2. Jadi 4. Berapa tuh? 80 dikurang? 48. 48 ya. Dikurang 48. Oke. 32. Iya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut ya. Hasil ulang di suatu kelas bagi berit. Median. Nah, gampang nih. Yuk. Cara ngitungnya gimana, Gi? Re? Ayo yang lain. Ada Ramadhani Intan, Maula Rifki, Indira, Adea El Hakim. Gimana cara nyari median? Median kan suku tengah ya. Iya. Kira ngitungnya gimana, Re? Kayaknya bisa di ini. Diinin ya, bisa diinin. Hah? Dicoret-coret yang dari Dicoret yang gitu. yang mana? Yang dicoret apanya? Misalkan kita 7, terus nanti yang 4 berarti kurang 3 gitu. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa nggak sih? Enggak, kamu bisa nggak? Iya sih bisa, nggak apa. Enggak, yang dicoret yang mana? Yang nilai apa frekuensi? Yang frekuensi. Yang frekuensi ya. Yang di kiri sama yang di kanan. Ini 3 tambah 5, 8. Iya nggak? Iya. Ini 8 coret. Ya kan? Oh ini 12, ini 12. Oh udah berarti median tengah-tengah sini deh. Ya. Ya nggak? Oh Taruh berarti. 7, 8 gitu ya. 7 tambah 8 bagi 2. Ada yang kurang jelas? Kalau misalnya udah dicoret-coret, terus tengahnya nggak sama nih misalnya. Ini X, ini F. Misal udah dicoret tinggal tengah-tengahnya nih. Misalnya sih 6, 7, 8, 5, 7, 11. Ah, mediannya berapa nih? 7. Iya ya. Iya 7. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Diketahui ini bacanya apa sih? Hashtag apa pagar nih? A pagar B. A kuadrat bagi B kuadrat. B-nya nggak sama dengan 0. Karena dibagi 0 nggak bisa ya. Kalau X pagar Y berarti apa? X kuadrat dibagi Y kuadrat. Ya. Oke, jawabannya apa nih kira-kira nih? Kuadrat sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y. Yang ini? Oke, ada yang semua sama? Jebakan yang dikasih di A nih. X sama dengan Y. Betul nggak X sama dengan Y? Tadi kan kalau dikali silang, X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya nggak? Kalau kita pindahkan ke kiri, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Ini kalau kita urain, X tambah Y dikali X min Y sama dengan 0. Berarti X yang bisa min Y, X-nya bisa sama dengan Y, ya. Paham nggak? Iya, Pak. Iya. Ini jebakan ya. Jadi jawabannya yang? D. Yang D, domba ya. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut.
2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ini jumlah biasa nih ya. Dua pangkat 4 berapa sih? Ini yang bilangan bulat. Ya, ini yang pecahan ya. Ya, ada yang dapat? Yang D. Yang domba. Yang pecahannya bisa nyampe 1 nggak? Bisa lebih dari 1 nggak nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bakal mungkin nyampe 1 lah. 1/2 tambah 1/4 ditambah sampai banyak pun nyampe 1 nggak? Mendekati 1 aja ya. Ini pasti kurang dari 1. Cuma mendekati 1 ya. Terus yang sebelah sini, berarti kita bisa hitung bilangan bulatnya aja ya. Bilangan bulatnya berapa nih? 16 ditambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Iya. 20 tambah 10 tambah 1. Ya. 20 tambah 10 tambah 1. 31 ya. D ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, yang sebenarnya yang pecahannya kan yang ini doang nih. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. 10 tambah 5, 15/16 ya. Kan cuma 4 bilangan nih. Oke, lanjut. Ya, tadi pecahannya per 16 ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. 15/16. Berikutnya. Jika nilai Y 3 kali nilai X besar sudut PQR. Yang ini. Ya. Halo, hubungan sudut dalam segitiga sama sudut yang di luar apa? Kan udah berapa kali ulang. Y sama dengan apa nih? Hubungan sama ini? Bar peluru. Y kan pelurus ya. Y tambah bulat. Itu jumlahnya berapa? 180. Kalau bulat ditambah 80 tambah X? 180. Iya, berarti Y-nya sama dengan? Kan Y tambah bulat sama dengan 180. Tadi bulat tambah 80 tambah X 180 kan? Coret. Berarti Y-nya itu adalah X ditambah 80 ya. Nah, di sini Y-nya 3 kali X. Nah. Yuk. $60. Hasil akhirnya. Apa X-nya apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya. Oke, ini sama-sama dikurangi X ya. 2X 80. Berarti X-nya sama dengan? 40. 40. Ya nggak? Hah? Iya. Ya, X-nya 40. Kita masukkan ke mana? 80. Ini 40 tambah 80 kan? Ya nggak? Atau Y-nya sama dengan jadi 120. Boleh juga kan? Ya. Ya, berarti si bulat adalah 180 dikurang Y ya. 180 kurang 120. 60. Sip. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Lanjut ya. Sebuah mesin dapat memproduksi 1/3 lusin barang selama 4 jam. Ini ada mesin, ada lusinnya dibikin quantity deh ya. Terus waktunya 4 jam. Ini jam. Satu mesin
Sepertiga lusin berarti berapa banyak? 4 ya. 4. Baik, jamnya 4. Banyaknya produksi yang bisa dikerjakan oleh 6 buah mesin 10 jam. Ini ditanyain. Ya. Berapa barang? Q, ini misalnya X deh. X sama dengan jumlah mesin sama jumlah jumlah barang sama jumlah mesin berbanding apa? Ini kan 4 ya. 4-nya kita tulis yang ini. 4-nya kita tulis dulu. Jumlah mesin sama jumlah barang yang dihasilkan berbanding lurus apa terbalik? Lurus. Hah? Berbanding lurus ya. Kalau lurus 6-nya sama X ya. Satu baris. 6 dibagi 1. Kalau jam, jam itu makin berbanding lurus apa terbalik? Makin lama, barang yang diproduksi makin banyak apa makin sedikit? Banyak. Berarti lurus juga ya. Berarti satu barisnya per 4. Gitu ya. Tinggal coret ya. 4, 6 kali 10, 60. Ada yang kurang jelas? Kalau misalnya jamnya berbanding terbalik misalnya, berarti 4-nya di atas ya. 4 di atas, 10 di bawah. Ada yang kurang jelas cara ngitungnya? Cukup jelas. Lanjut. Jika A kali B, AB minus 2 sama dengan 0. B-nya 3. Maka pernyataan yang tidak tepat. Ayo, yang salah. Yang salah. B-nya 3 ya. Yang A salah. Enggak. Benar. Yang Jangan buru-buru. Ini Anian tanya yang tidak tepat, yang salah ya. Begitu ngitungnya, A benar. Misalnya AB sama dengan 2. A-nya 2 per B. Wah, benar nih. Jangan buru-buru ini ya. Yang ditanya yang salah. B-nya diganti 2. Diganti 3. A-nya 2 per 3. Yang E. Iya, langsung coba yang sini. A-nya 2 per 3. 1, apakah lebih kecil dari 2 per 3? Enggak ya. Ya, yang salah adalah yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Diketahui nilai X lebih besar dari sepertiga nilai Y. Bentuk sederhana dari ini adalah mana yang diuraikan? Ini kan bentuk kuadratnya. Tadi kayaknya udah kita ituin tuh, udah bahas yang A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat jadi sama dengan A min B kuadrat. Oke, yang dalam akar kita faktorkan jadi apa? Ubah ke bentuk ini. Tiga X mini ya, Pak? 3X min Y ya. Akar 9X kuadrat itu 3X ya. Akar dari Y kuadrat itu Y ya. Karena tengahnya min, ini min. Ya. Nah, ini sebenarnya tadi X lebih besar dari sepertiga Y ya. X besar dari sepertiga Y. Sebenarnya hubungannya nggak ada yang dalam kurung ya. Karena X besar dari 3 per Y, ini jadi positif. Makanya bisa diakar sama ini, bisa dicoret gitu ya. Tapi kalau terbalik, itu jadi negatif. Ini jadi akar irasional ya. Oke, langsung dilanjutkan. 4X dikurang 3X. Jadi X ya. Lalu min 3X dikurang min. Jadi tambah ya. Min 3Y ditambah Y.
Jadi min 2Y. min 2Y ya. Jadi jawabnya adalah yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Suatu lantai persegi memiliki diagonal 30 kaki. Berapakah hasil yang paling mendekati dari keliling lantai tersebut? Diagonalnya 30. Misalnya ini sisinya SD ya, S. Keliling itu apa sih? Persegi. 4S ya. Kamu cari S-nya sekarang. Ini segitiga siku-siku sama kaki ya, karena persegi. Oke, sisi miringnya apa? Segitiga siku-siku sama kaki. Ayo, udah ingat? S akar 2. Jangan lupa ya. S akar 2-nya 30. Berapa S-nya? 30 per akar 2. 30 per akar 2. Sorry, S-nya sama dengan 30 per akar 2. Akar 2 itu berapa sih? 1,4 ya? 1,4 aja ya. Misalnya bla 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 ya. 30 dibagi 14. Kan kalau komanya coret jadi 300 gitu ya. 30 bagi 14. 2 kan? 28 sih 20. 20 bagi 14. 1 ya. Koma. Ya enggak? Berarti kan ditanya mendekati ya. 4 dikali 21, sekian. Jadi jawaban yang mendekati adalah 85. Ya, 85 ya. Mendekati 85. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Sepanjang 2 km jalan raya akan ditanami pohon di samping kanan atau kirinya. Ini bukan atau nih, dan ya. Dan kirinya ya. Setiap 20 meter. Berapa banyak pohon yang harus ditanam? Oke. Ayo, dihitung. 100. Berapa? 100? Yang D? Iya. Ada yang beda? Kanan dan kirinya loh. 200 berarti. 200. Ada lagi yang lain? Ayo biar rame. Contoh nih ya. Jalannya 3 meter ya. Jalan 3 meter ditanam tiap 1 meter. Ada berapa pohon? 3. 1, 2, 3. 3 pohon. 1, 2, 3. Yang ini nggak ditanam ini. Oh iya. Ini tanam juga ya. Jadi jumlah pohonnya ada berapa? 4. Jadi untuk soal yang ini 202. Nah, karena ini jebakan ya. Karena ada kiri dan kanan berarti kan 2 dikali ya, kiri dan kanan. Masing-masing jalan itu kan tadi 2 km 2000 ya. 2000 dibagi 2 ditambah 1 gitu ya. Jadi ini 1000 ini 20 sorry. 20 ya. 101 kali 2 202 ya. Yang A. Ini bedanya rangkaian terbuka sama rangkaian tertutup ya. Nah, kalau kayak atau kebun. Ini rangkaian tertutup, ini rangkaian terbuka ya. Kalau rangkaian tertutup misalnya kelilingnya 200, jarak pohonnya 2, baru ini jumlah pohonnya keliling dibagi jaraknya misalnya apa? X ya gitu ya. Kalau rangkaian terbuka ada awal ada ujung harus tambahin 1 ya. K dibagi X tambah 1. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya, bedain sama rangkaian terbuka sama tertutup ya. Oke, lanjut.
Diketahui A-nya 4X tambah 2Y tambah Z. B-nya 2Z tambah 3Y tambah 4X. Apabila X, Y, Z bilangan positif, X-nya besar Y besar Z. Maka ini gimana nih? Bisa simpulin gak nih? Kalau dimisalkan kayak tadi gitu bisa nggak, Pak? Oke, misalnya berapa? 3, 2, 1. Yep, 1, 2, 3. Itu lebih simpel ya. Kan bilangan positif ya. Bilang bulat aja biar enak. A-nya jadi berapa? 4 tambah 12. tambah berapa? 12. Hasilnya? Enggak. Bukan, 4 deh. Oh, 4 kali 3 ya? Hah? 12. 4 kali 3, 12 ditambah 4 ditambah 1 ya? Ya. Jadi 17 ya? Kalau B-nya? 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ya? 6 ditambah 12. 12. Berapa tuh? 18. Enggak. 20. Jadi kesimpulannya? B. Lebih besar dari A. Iya, B-nya lebih besar dari A ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Dan Lanjut. Urutan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Yang paling tepat. Ada yang udah dapat? Nyobain dari mana enaknya? Ya, kalau nyobain satu-satu, cobanya dari bawah ya. Jangan dari atas. Dapat? Salah satu cara dijadiin berapa per 100 ya. Kita fokus ke atasnya aja. Kalau dari bawah ini kan 133, 5/4 itu berapa per 100? Yang jawabannya. 125, ini 75, ya. Ini 25. Oh, ternyata besar ke kecil deh ya. Ya, jadi jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke berikutnya. 4 angka berbeda PQRS. Dipilih angka-angkanya ini. Nilai terbesar yang mungkin. Terbesar yang mungkin. Berarti P-nya kita ambil yang 2 ya, Pak? P-nya. Supaya hasilnya gede. Yang atas kan kalau biar terbesar kan harus ini maksimum, ya kan? Yang bawahnya minimum, gitu nggak? Iya. Prinsipnya itu dulu ya. Biar maksimum, atas gimana? Logikanya, ini P-nya kecenderungannya milih 2 pasti ya. P² dikali Q. Q-nya yang mana?
kan dua angka yang bisa jadi maksimum. Karena ini P kuadrat, ya nggak? Karena P kuadrat kan kalau negatif dikuadratin tetap jadi positif. Ya nggak? Ini pilih aja P-nya -2, karena dikuadratin jadi positif. Yang satu lagi kayaknya angka besar yang lain kan 2 gitu. Tinggal kamu pilih bawahnya gimana caranya. Setengah min sepertiga. Jadi yes, setengah dikurang min sepertiga ya. Jangan terbalik. Sorry, ini min. Kalau terbalik kan negatif. Jadi nggak maksimal, jadi ntar negatif ya. Oke, ini 4 dikali 2. Ya kan? 8. Dikali 8 per 8 per yang bawahnya. Ini bukan perkalian ya. 5 per 6. Ya kan kali silang. Ini kan jadi min ketemu min jadi tambah ya. Ya nggak? Gitu ya. 3 tambah 2, 5. Kan dibagi pecahan jadi dibalik 5-nya di bawah ya. Yang D ini. Terus 2 kali 3, 6. Yang apa D ya? 8 kali 6 itu 48, di bawahnya 5. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Jika 16 adalah rata-rata dari P24 dan Q. Berarti kalau dijumlahin berapa tuh? P tambah Q tambah 24 itu berapa? Kan rata-ratanya 16. Ini 3 bilangan. Jadi totalnya berapa? Hah? 48. Iya, 3 dikali 16, 48 ya. Kalau sama-sama dikurangi 24, kiri dan kanan. Dikurang 24, kurang 24 ya. Jadi 24. Oke nggak? Yang ditanya nilai dari 16 kali P tambah Q. Yuk. 16 P tambah Q-nya 24 tadi. Berapa tuh? Tiga 384 ya. 384. Yang 3 benar, berarti pasti 1 benar ya? Ya. Yang 2-nya benar nggak? Kan harus 384, ya nggak? 4 kali 3, 2. Ini 0, udah pasti salah ya? Nggak usah dihitung ya. Jadi jawabannya ya? B. B ya, 2 salah, 4 pasti salah. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. 2 persamaan, garis M itu X dikurang 3Y sama dengan 4. Garis N-nya 3X min 9Y sama dengan 7. P-nya banyaknya titik potong antara garis M dan N. Q-nya 1. Ya. Ada berapa titik potongnya? Halo? Dapat berapa? Kedudukan 2 garis itu bisa berpotongan ya, bisa sejajar atau bisa berhimpit. Ya. Ini gradiennya tidak sama, ya kan? M1 tidak sama dengan M2. Yang ini sama nih, M1 sama dengan M2. Tapi kalau misalnya MX plus
N ya. Berarti ini N1-nya tidak sama dengan N2. Konstantanya beda. Kalau yang ini M1 sama dengan M2, beripit N1 juga sama dengan N2 ya. Posisi garis M dan N itu yang posisi yang pertama, posisi yang kedua, apa posisi yang ketiga? Gradiennya sama nggak? Enggak. Coba dibagi 3. Bagi 3 apa? X min 3Y sama dengan 7/3 kan? Sama nih, X1 sama min 3 ya. Cuma beda konstantanya aja nih ya. Berarti di posisi 1, 2, 3? 2. Iya, posisi 2 ya. Posisi 2 ada titik potong nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti P-nya itu 0. Si Q-nya 1. Jadi hubungannya? Yang Q lebih besar. Ya, Q lebih besar. Bisa dipahami nggak nih ya? Kan ditanya banyak titik potong, kamu cek gradien ya. Cek gradien. Tadi kalau gradiennya nggak sama, pasti 1 kalau gradiennya nggak sama. Sengaja saya buatin perkalian dari yang koefisien dari garis M ya. Kalau buru-buru, langsung jawabnya P-nya 1 pasti ya. Tapi begitu disederhanakan, oh ternyata sama ya. Koefisien X dan koefisien Y pada garis dan M itu sama. Kalau koefisiennya sama, berarti gradiennya sama. Cek konstantanya kan. Kalau konstanta beda, berarti dia cuma sejajar aja. Kalau sejajar udah pasti nggak ada titik potongnya. Tadi yang nomor 3 itu ini apa? Nomor 3. Oh ini. Iya. Iya, 2 garis berimpit. Misalnya gini, 2X min... Tak terhingga dong. Iya, banyak titik potong tak terhingga. Ini sama dengan 4. Saya kali 3 misalnya. 6X min 3Y sama dengan 12. Sebenarnya 2 garis ini sama ya. Berimpit itu sama. Ya. Jumlah titik potongnya tak terhingga, betul. Okay. Ada lagi yang kurang jelas? Yes. Oke, lanjut. Jika A 8X Y 10. Lalu rata-rata dari keempat bilangan tersebut adalah 12. Tidak memiliki modus. Artinya apa kalau tidak memiliki modus? Ayo, ini sederhana nih. Tidak memiliki modus. Berarti kan nggak ada yang paling banyak kan? Berarti semuanya beda gitu ya. Ini semuanya angkanya beda. Paham nggak? Paham. Oke. X-nya lebih besar dari Y ya. Oke, kesimpulannya gimana nih? X-nya lebih besar dari Y. Pertama tadi rata-ratanya 12. Berarti kalau kita tambahin gimana? X tambah Y tambah 8 tambah 10. Jadi berapa jumlahnya? 48. Ya, 4 kali 12 ya. 48. Berarti X tambah Y-nya berapa? 30. Yoi, ya. Ini 18 ya. 48 dikurangi 18. 30. Setelah X tambah Y-nya 30, tadi kan X-nya lebih besar dari itu. Ini udah ada nih. Yang ditanya P cuma X tambah Y doang deh. Berarti ini P ini 30 nih. Ya, kesimpulannya apa? Lebih besar. Oke, P-nya lebih besar. Dari Q. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Yes. Oke, lanjut. Jika A kurang B-nya sama dengan C, berapakah nilai B-nya? Ayo. Kasih waktu untuk menyimpulkan. Apakah bisa menghitung nilai B? Dua-dua nggak bisa. Dua-duanya nggak bisa? Satu yang atas doang nggak bisa.
Yang atas nggak bisa. Yang bawah nggak bisa juga. Kalau dua-duanya. Kalau dua-duanya. Bisa. Nggak cukup. Kalau digabung jadi cukup gitu. Iya. Yang lain pada tidurnya. Oke, kita lihat yang ini B-nya sama dengan apa? Kan ditanya B ya. Kalau dari B sama dengan apa? Kan pindah kanan. A min C ya. Oke enggak? Oke. A-nya kita ganti ya. A-nya kita ganti. A-nya C ditambah 6 dikurang C. Iya. Coret. B-nya dapat nggak? Dapat ya. Kamu tadi kenapa nggak dapat dari? Gara-gara mikirnya ada dua variabel. Kan bisa dicoret sengaja. Kalau soal gini kamu hati-hati kan. Pasti ada yang bisa disederhanain atau ada yang ngecohin biasanya ya. Iya. Yang kedua A-nya 6. B sama dengan 6 dikurang C. Cukup nggak nih? Enggak. Iya, nggak cukup ya. Iya. Yang ini nggak cukup. Jadi jawabannya yang A ya. Oke nggak, Ter? Oke, Pak. Yang gini-gini jebakan ya. Pasti banyak jebakan. Banyak jebakan atau latihan konsep ya. Yang lebih sering adalah latihan konsep. Iya, Pak. Oke, lanjut. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Dan siku-siku. Ini sama kaki siku-siku ya. Jreng-jreng. Segitiga DF adalah segitiga sama sisi. Tingginya IG. Ini sama sisi. Ditanya berapa rasio luas. Rasio. Berarti perbandingan luas segitiga ABC dibanding luas segitiga DEF ya. Untuk menghitung ini. Kalau yang satunya aja diketahui, bisa nggak? BC banding. Kalau luas segitiga ABC rumusnya apa? Tengah BC AC. AB kali AB salah. AC ya, alas ya. Ya. AC kali BC ya. Ya, Ini kan karena sama-sama per 2, ntar di sini ada per 2 juga bisa dicoret ya. Kalau ini segitiga D yang bawah yang kanan? DF kali EG ya. Saya nggak pakai dua-duanya, dua angka 2 saya coret ya. Oke. Di sini BC banding EG. Bisa nggak? Ini BC sama EG diketahui nih yang pertama. Tapi ACDE-nya enggak. ACDE-nya enggak. Itu kayaknya DFD, Pak, bukan DE. Yang mana? Ini? Itu DF. Oh iya DF, sorry. Tapi DF sama AC-nya nggak ada gitu ya? Iya. Balik lagi kamu nggak teliti nih. Kan ini tadi segitiga siku-siku sama kaki. Oh, jadi boleh ini ya? Kan BC sama AC sama. Iya, betul. Hah? Iya benar, Pak. Berarti BC-nya... Kalau EG diketahui karena ini sama sisi, pasti ini bisa diketahui pasti sisinya. Iya. Setuju nggak? Setuju. Jadi satunya kira-kira cukup nggak nih? Cukup? Oke. Yang kedua. AC sama DF alasnya diketahui. Iya, kalau alas diketahui kan bisa dihitung kan kalau hitungan kan? Segitiga sama sisi ya. Pakai Pitagoras aja ya. Iya. Oke nggak? Oke. Ini cukup. Terus? Yang D. Yang D, ya tidak harus bersama-sama ya. Iya. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ada yang tanya? Enggak ada. Enggak ada. Oke, saya stop share dulu. Saya screenshot dulu nih yang hadir dulu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum, selamat siang. Yang, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.